Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen, NIRIM 1220207334. Di sini saya akan membahas tentang perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan kedua. Sebelum Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus dalam melakukan perinjilan, mereka terlebih dahulu berpuasa dan berdoa. Lalu mereka memulai perjalanannya di Antiokhia di Pulau Syria. Kemudian menyeberang ke Salamis di Pulau Siprus. Ketika berada di Salamis, Rasul Paulus dan Barnabas melakukan perinjilan dalam rumah-rumah ibadat Yahudi dan mereka dibantu oleh Yohanes. Lalu Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanannya ke Pahos di Pulau Siprus. Ketika berada di Pahos, nama Saulus berganti menjadi Paulus. Pada waktu itu, ia bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Elimas, di mana Elimas ini merupakan salah seorang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi dengan penuh roh, Paulus menatap dia dan seketika itu penyihir tersebut menjadi buta. Lalu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke Perga di Pulau Frigia. Ketika berada di Pulau Frigia, pada saat melakukan perjalanan, Paulus berusaha menasihati orang-orang di sana supaya mereka tetap percaya di dalam iman, dan mereka juga di sana melakukan perinjilan, tetapi Yohanes meninggalkan mereka. Lalu Paulus melanjutkan perjalanan ke Antiokhia. Ketika berada di Antiokhia, Rasul Paulus berusaha untuk meyakinkan orang-orang Yahudi yang ada di sana supaya mereka tetap percaya dengan iman, tetapi banyak orang-orang di sana yang tidak percaya akan firman yang akan diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Lalu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke Ikonium. Ketika berada di Ikonium, orang-orang Yahudi pada saat itu terbelah menjadi dua. Ada yang percaya kepada Rasul Paulus, ada pula yang percaya kepada jemaat-jemaat Yahudi atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian setelah dari Ikonium, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Listra. Ketika berada di Listra, Rasul Paulus menyatakan perasaannya kepada seseorang lumpuh, di mana ia menyembuhkan orang yang lumpuh ini, dan seketika itu juga banyak orang-orang takjub akan kuasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, yaitu di mana dia menyembuhkan orang Listra itu. Banyak orang percaya akan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat itu. Setelah dari Listra, kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanan ke Debre. Ketika berada di Debre, Rasul Paulus melakukan perinjilan, dan Rasul Paulus beserta dengan rekan kerjanya memperoleh banyak murid-murid pada saat itu. Lalu kemudian Rasul Paulus kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Mereka di kota-kota tersebut melakukan perinjilan dan meyakinkan kepada murid-murid mereka supaya mereka tetap percaya akan Tuhan Yesus. Setelah itu Rasul Paulus menjelajahi seluruh dunia di Pamfilia, dan akhirnya mereka kembali ke Perga. Ketika di Perga, Rasul Paulus lagi melakukan perinjilan bersama-sama dengan rekan-rekan kerjanya. Setelah dari Perga, kemudian Rasul Paulus menyeberangi ke Atalia di pantai. Lalu kemudian Rasul Paulus bertolak ke Antiokhia di Pulau Syria.
Ketika Rasul Paulus berada di Antioquia di pulau Syria ini, mereka memanggil jemaat-jemaat pada saat itu, dan mereka menyuruh jemaat yang ada di sana untuk berkumpul, dan Paulus menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia, yaitu meyakinkan orang-orang atau jemaat-jemaat pada saat itu supaya mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus. Saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Perjalanan yang kedua ini dimulai dari Antioquia pada saat Paulus dan Barnabas masih tinggal beberapa lama di Antioquia pada saat itu. Lalu kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, lalu akhirnya Barnabas memilih pergi bersama Yohanes di Siprus. Namun Paulus lebih memilih Silas dan berlayar pergi ke Kilikia. Di situ dia melakukan meluluhkan hati jemaat yang ada di situ. Lalu kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya ke Listra dan Derbe. Di Listra dan Derbe Paulus bertemu dengan Timotius. Lalu mengajak Timotius ini untuk berangkat bersama-sama dengan mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4, di situ membahas mengenai Paulus menyeberang ke Makedonia. Namun sebelum Paulus sampai ke Makedonia, Paulus melintasi tanah Frigia dan Galatia. Di situ mereka tidak masuk di Asia karena Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di situ. Lalu kemudian mereka sampai di Misia. Setibanya di Misia, mereka mencoba untuk masuk di Bitinia. Namun Roh Allah tidak mengizinkan mereka untuk masuk di daerah itu. Lalu kemudian mereka melintasi Misia. Akhirnya sampailah di Troas. Di Troas ini pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan pada malam hari itu bahwa ada seorang dari Makedonianya yang meminta pertolongan kepada Paulus, sehingga pada keesokan harinya bergegaslah mereka. Lalu mereka berlayar ke Samothrake. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke Neapolis. Lalu mereka sampai di Filipi. Setelah sampai di Filipi, Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu muda, dan dia adalah orang yang berasal dari kota Apolonia. Dan juga orang yang percaya kepada Tuhan. Di Filipi juga Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki roh tenun. Perempuan ini selalu mengganggu Paulus di dalam memberitakan iman Allah. Lalu kemudian setelah di Filipi, Paulus ingin melanjutkan perjalanannya ke Tesalonika. Namun sampai di Tesalonika, Paulus melintasi Apolonia. Lalu kemudian sampai di Tesalonika. Di Tesalonika ini Paulus masuk di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, lalu memberitakan firman Allah di situ. Kemudian setelah di Tesalonika, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Berea. Di Berea ini Paulus bertemu dengan orang-orang Yahudi di mana rumah-rumah ibadat, namun orang Yahudi yang ada di Berea ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Setelah di Berea, akhirnya Paulus melanjutkan perjalanannya menuju ke Athena.
Sesampainya di Athena, Paulus merasa sedih. Mengapa? Karena di situ orang-orang yang ada di Athena adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah di kota Athena ini. Terdapat banyak patung-patung sembahan mereka. Nah, di situ di Athena Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di situ juga. Orang-orang di situ takut akan Allah, namun dengan juga berkeras hati, dan mereka tidak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga Paulus meninggalkan mereka. Akhirnya Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla, seorang pasangan suami istri di Korintus. Juga ada seorang yang bernama Kristus yang juga percaya kepada Allah. Setelah itu di Kenkrea, ini tempat Paulus untuk mencukur rambutnya pada saat itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan di Efesus sampai setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan di Efesus. Sampai di Efesus ini Paulus melanjutkan perjalanannya dan bertolak dari Efesus menuju ke Kaisarea. Sesampainya di Kaisarea, Paulus melanjutkan perjalanannya dan kembali ke Antiokhia. Sebelum di Antiokhia, Paulus melewati Tirus dan Sidon. Dan sampai di Antiokhia, setelah beberapa lama di Antiokhia kembali, akhirnya Paulus melanjutkan perjalanannya, bahkan mengadakan perjalanan di tanah Frigia dan Galatia. Di situ Paulus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di situ, dan menguatkan kembali iman mereka yang ada pada saat itu. Ya, sampailah di sini penjelasan mengenai perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan kedua. Saya ucapkan terima kasih.